Tapi kalau Tuhan, tanpa kita sebut pun dia sudah tahu kalau kita memuji Dia. Dan tanpa dipuji pun Tuhan tetap terpuji. Supaya kecil pun kita, pujian kita itu benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kecil pun, Tuhan tahu bahwa kita memuji Dia. Ini tentang pelayanan kasih dengan persembahan. Pelayanan kasih ini kan banyak sekali, bahwa itu maknanya positif, maknanya benar-benar mengenakkan. Tapi kalau pelayanan kasihnya tidak dengan persembahan, kira-kira orang tahu? Nggak tahu. Ketika pelayanan kasih itu tidak dengan sebuah perbuatan, kira-kira Tuhan tahu bahwa kita melayani Dia dengan kasih? Nggak akan dilihat, ya. Kalau pelayanan kasih itu tanpa ditunjukkan action daripada jasmani, apakah benar-benar itu Tuhan lihat bahwa sudah melayani kasih? Tidak juga, ya. Bahkan disinggung dalam pelayanan kasih itu ada kerelaan juga. Jadi pelayanan kasih itu memang harus nyata terlihat, ya. Karena kita menyatakan disebut semua enak didengar dari firman Tuhan, salah satunya kata pelayanan kasih. Itu harus ditunjukkan di dalam dunia ini. Karena kita di dunia membicarakannya, kalau di surga nggak perlu lagi. Karena hatinya ingin melayani tapi tidak action. Bagaimana Tuhan mengangkatnya? Bagaimana Tuhan akan memberikan tanggung jawab lebih besar? Dia pasti tahu bahwa Dia akan melakukannya. Dia ingin melakukannya, hatinya ada, pelayanan kasihnya, tapi dia tidak lakukan. Jadi bagaimana Tuhan bisa melakukan? Ya kan begitu kan? Mari kita lihat, saudara, firman Tuhan ini hidup. Ketika Dia ajak kita melakukan sesuatu hal, saudara muncul kasih, ingin melakukan sesuatu itu. Oleh karena kasih, tunjukkan. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menunjukkan tanggung jawab besar bagi kita, dan Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan layak mengangkat kita untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ini yang kita akan renungkan dalam ayat berikut, bagaimana pelayanan kasih dengan persembahan. Pelayanan kasih itu memang manusia miliki secara naturalnya, karena manusia memiliki kasih. Karena Allah adalah kasih. Manusia ciptaan Allah, berarti kasih ada kepada manusia itu. Amin. Maka dia bisa melakukan pelayanan kasih yang bisa ditujukan kepada dirinya dan kepada sesama. Dan pelayanan kasih itu berbagai macam. Ya, pelayanan kasih memberi persembahan dengan iman. Pelayanan kasih itu harus sesuatu yang kita persembahkan, sesuatu yang kita bagikan sebagai sebuah pengorbanan, sesuatu yang orang tidak harapkan untuk mendapatkan bagian daripada diri kita. Sesuatu yang memang membuat orang lain itu merasakan pemberian itu menolong dia, membangkitkan dia, memberikan semangat bagi dia, memberikan dorongan dia untuk menjadi manusia yang dihargai, dihormati. Dan itu bisa diterima dan memang harus diterima dari sesamanya atau dari dirinya sendiri. Yang sering dapat pujian bahwa pelayanan kasih itu nyata karena orang lain memberi. Karena kalau kita sendiri memberi, kita tidak tahu bahwa kita sudah melayani diri kita. Tapi ketika kita akan melihat proses hidup kita berkembang dengan baik, maka kita bisa puji diri. Oh iya ya, karena saya menjaga diri kemarin. Oh, karena saya menuntun diri saya dengan baik hari ini. Oh, karena saya tahu diri tidak dengan memboroskan hidup ini untuk menikmati hal dunia. Oh, saya tahu menahan diri untuk tidak pergi ke sana. Ketika kita melihat hasil hidup kita itu baik, maka kita akan puji diri. Kenapa? Oh, karena saya. Tapi ketika kadang orang yang selalu menunjukkan pelayanan kasihnya kepada kita dengan pengorbanannya, maka kita tidak puji. Oh iya ya, terima kasih temanku itu mengingatkan saya. Oh, terima kasih temanku itu memberikan saya sesuatu. Oh, terima kasih temanku itu mengajarkan ini untuk saya bisa lakukan. Jadi pelayanan kasih itu sebenarnya adalah sebuah pengorbanan
dari seseorang kepada yang lain atau dirinya sendiri untuk kepentingan baik bagi dirinya. Rela dia mempersembahkan sesuatu itu untuk kebaikan dirinya. Rela dia memberikan sesuatu persembahan itu untuk kebaikan orang lain. Itulah pelayanan kasih dengan persembahan, memberi persembahan dengan iman. Saudara, kita coba baca di dalam ayat Ibrani pasal 11 ayat 4. Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan di situ, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kisah yang kita ingat pada saat bagaimana persoalan terjadi antara Habel dan Kain oleh karena pengorbanan diri, oleh karena persembahan yang memang ada didasari dengan pelayanan kasih yang berdasarkan iman. Ada didasari persembahan atau pelayanan kasih berdasarkan jasmani. Habel melakukan pelayanan kasih dengan persembahan berdasarkan iman. Tuhan lihat. Kain melakukan pelayanan kasih dengan persembahan berdasarkan jasmani, berdasarkan cara berpikir manusia. Tuhan lihat juga. Kedua-duanya Tuhan terima. Kedua-duanya Tuhan melihat bahwa itu dihasilkan dari pelayanan kasih. Namun satu pelayanan kasih berdasarkan iman, satu pelayanan kasih berdasarkan pikiran jasmani. Maka Tuhan menerima pelayanan kasih berdasarkan iman. Karena pelayanan kasih persembahan berdasarkan iman itu tidak pernah hitung-hitungan seperti apa keadaannya. Tidak pernah akan memikirkan setelah saya memberikan ini bagaimana selanjutnya. Tidak pernah menghitung untung rugi ketika saya sudah menyerahkan persembahan dengan iman ini. Maka Habel melakukan itu. Saudara, apakah hasil daripada yang dialami Habel ketika dia memberi persembahan berdasarkan iman itu dia tunjukkan di dunia? Tidak. Karena begitu Habel memberi persembahan berdasarkan iman itu, kemudian dia pergi kemana? Tidak ada yang puji dia. Begitu dikasih persembahan, sudah ke surga. Itu pun ke surga dengan terpaksa, kena bunuh kan? Itu terpaksa, tapi dia hidup. Kesaksiannya dari surga nyata di dunia. Nyata. Bagaimana kalau saudara tahu bahwa kesaksian Habel oleh karena persembahannya dia nyata, seseorang yang memberi pelayanan kasih dengan persembahan berdasarkan iman? Apa buktinya? Darahnya berbicara. Hari loh bukti persembahan dengan iman. Darahnya berbicara. Maka dituliskan kisah itu lagi dalam kitab Perjanjian Baru, supaya kita yang hidup dalam kasih karunia berdasarkan Perjanjian Baru ini mengerti bahwa pelayanan kasih persembahan berdasarkan iman itu sampai kapanpun kita akan bergema menjadi saksian bagi generasi demi generasi. Jangan kita pikirkan bahwa memberi persembahan itu terus dapat pujian dari sesama manusia di dunia. Enggak. Habel itu menjadi pelajaran bagi kita. Supaya tidak menjadi gambaran pelajaran, maka Habel dibuatkan dalam kisah. Begitu dia memberi persembahan dengan iman oleh pelayanan kasihnya, dia mati. Bahkan ada manusia tidak suka kalau kita lebih baik di dunia. Amin. Itu contohnya. Kain tidak suka begitu baiknya si Habel. Bagaimana kita bisa belajar bahwa pelayanan kasih itu kita harus lihat teladan berdasarkan firman Tuhan. Mari kita memberi persembahan dengan iman, berdasarkan iman, bukan berdasarkan jasmani kita. Siapa di sini yang mengatakan saya tidak punya uang dalam sebulan atau seminggu? Ya syukur kalau seminggu masih bisa. Tapi sebulan saya bilang tak punya uang. Kita semua pasti punya uang. Kalau kita punya uang, maka kita mencoba memberi. Maka kita memberi dengan iman. Habel ini menjadi bukti bagaimana dengan persembahan berdasarkan korban atau imannya itu dia tunjukkan dan dia tinggalkan kesaksiannya berbicara di dunia, yaitu darahnya. Ini menjadi
bukti bahwa tidak pernah hilangnya kekekalan pelayanan kasih kita berdasarkan iman. Saudara, kita bisa sering juga memikirkan dan mengatakan mungkin ketika Tuhan tolonglah saya di sini dan membawa anak-anak berkembang, bertumbuh, beriman dan bahkan berhasil. Kemudian ketika dari perjuangan pelayanan kasih sayang melalui persembahan berdasarkan iman, nanti anak saya menikmatinya. Amin. Atau cucu saya menikmatinya, cicit saya menikmatinya. Tapi kalau kita berpikir, nggak ada apa-apanya, peduli amat, belum tentu saya bertahan di sini. Nanti tiba-tiba saya pindah ke kampung, untuk apalah saya berjuang di sini untuk pelayanan kasih Tuhan. Ya, amin. Tidak apa-apa, saudara. Tapi firman Tuhan mendorong kita bagaimana kita berpikirnya bahwa Tuhan mengekalkan segala pelayanan kasih kita melalui persembahan berdasarkan iman. Itu dikekalkan, itu akan terkenal di mana-mana. Apa begitu penting, Pak Pendeta? Kalau nggak penting nggak apa-apa sih, tapi menurut saya penting gitu ya. Nah, bagaimana ketikanya? Ya, kita melihat kehidupan kita sehari-hari. Kepentingan dari semua pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan itu ada berdampak. Itu akan memberikan keindahan, kebahagiaan baik diri kita dan kepada orang lain. Dan hidup kita di dunia ini kan mau cari kebahagiaan ya, mau cari sesuatu yang baik, yang indah, yang mulia. Kita tidak berharap bahwa sesuatu yang tidak baik itu muncul, walaupun itu sering muncul. Tetapi hidup kita ini apa yang kita mau jalankan? Menjalankannya dengan baik dan berharap yang baik untuk dinikmati. Karena kita bahwa kita akan berusaha mengajak orang itu yang baik-baik. Itu tandanya memang manusia itu mencari kebaikan. Dan 2 Korintus pasal 9 ayat 7 juga mengatakan, yang kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu berdasarkan iman. Sukacita itu adalah gambaran daripada kita beriman. Karena iman itu kan, kita lihat dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak saudara, harapan kita itu semua menciptakan kebahagiaan, amin? Ya. Jadi kalau kita misalnya ada pengharapan, baru kita memberi, itu sukacita. Maka berilah dengan sukacita karena ada pengharapan. Ya. Pengharapannya bahwa apa yang kita berikan untuk mengembangkan sebuah pelayanan, itulah menciptakan sukacita kita. Yang kedua, pelayanan kasih dengan persembahan yang rela. Dalam firman Tuhan tadi juga disinggung di situ, konteks itu. Tapi kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 5, ayat 5 mengatakan, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Bapak saudara, saya melihat ayat ini ada sedikit yang membuat kita itu bisa terbiasa dengan ayat itu tanpa ada dorongan yang kuat untuk kita melakukannya. Ini ayat 5 itu dengan makna pelayanan kasih memberi persembahan yang rela. Kerelaan itu bahkan bagi saudara, kita bisa belajar bagaimana orang-orang percaya pada saat di Kisah Para Rasul pasal 2. Itu bagi saudara kalau diceritakan ya sampai ke arah konteks ini. Bagaimana orang-orang percaya pada masa itu melihat betapa pentingnya uang dan ingin menolong sesama di situ, sampai mereka itu menjual barangnya masing-masing, hartanya masing-masing, dan membagikan kepada mereka yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya. Itu semua karena dia rela melakukan itu karena dalam imannya dia berjanji. Nggak buru-buru misalnya kita membayangkan ketika di dalam Kisah pasal 2 itu ada semua orang percaya, ada berkumpul
besar 20 orang di situ, tiba-tiba langsung jual barang. Enggak, itu sudah ditanamkan dengan iman yang sebelumnya, bahwa ada pelayanan kasih yang dibutuhkan di dalam jemaat Tuhan. Amin. Makanya di situ muncul imannya. Rupanya kita ini dikumpulkan Tuhan, memuji Dia, bersyukur atas berkatnya Tuhan, akan memimpin kita lebih baik dan berkenan di hadapannya. Ada perlu pelayanan kasih, yaitu persembahan dengan iman, yaitu persembahan dengan rela hati. Maka rela mereka menjual barang itu, barangnya. Dan kadang-kadang saudara, kalau kita membuat gambaran mereka yang rela memberi persembahannya oleh pelayanan kasihnya, menjual rumahnya demi kepentingan pelayanan, menjual hartanya demi kepentingan pelayanan, kita berkaca pada zaman itu. Kalau sekarang saya bilang nanti seolah-olah saya masa Bapak Ibu, enggak. Jangan pikir saya masa. Mereka tidak ada pujian, saudara. Tidak ada sedikit pun ada pujian bagi mereka yang sudah menjual hartanya dan membagi-bagikan. Dan zaman sekarang ada beberapa orang melakukannya di dunia pelayanan gereja ini. Tidak ada yang puji. Nah, saudara, saya sudah pernah melakukannya. Terus siapa yang puji saya? Tidak ada. Filipi pasal 4 ayat 18 dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pelayanan kasih dengan persembahan yang rela itu bisa memberikan kelimpahan bagi orang lain. Kalau ditanya apa untungnya kalau orang lain berlimpah, kita memberi dengan rela dalam kekurangan kita, seolah-olah memang ada untung. Nah, ya memang begitu ya, sedih juga gitu ya. Sehingga kita bisa dengar, bukan kesaksiannya Pak Sinaga yang begitu, saya dengar juga kesaksiannya istri saya, Nenek Buyut, Nenek Buyut ya, neneknya yang setia memberi persekutuan di kampung. Datang kakeknya, ngapain kok kasih tutup memperkaya pendeta itu? Benar, masih hidup. Jadi neneknya kasih gitu, kasih lah, dapat dia dari tani kasih. Jadi ketahuan, kan memang ketahuan lah sama suaminya kan. Kakek itu udah ngapain kok kasih terus itu persekutuan, itu memperkaya pendetanya katanya. Karena memang itu kita dengar. Dan itu realita. Ya. Karena firman Tuhan bilang begitu. Kalau itu diruntun, Bapak Saudara, dari Korintus 2 Korintus 9 ayat 5 mengatakan, siapa yang sudah rela disuruh orang untuk mengambil kerelaan itu. Itu yang dibacakan kemarin, mereka sudah janji mau rela lokasi, udah kamu ambil gitu. Jadi Bapak Saudara, salah satu ini makna kerohanian dalam hidup kita. Kalau kita sudah rela ataupun kita sudah berjanji memberi, terus relanya itu rela kita bawa, tapi ada harus relanya itu orang ambil ke kita. Kira-kira apa? Amin. Kita memang sudah siapkan persembahannya, tapi nggak rela-rela bawa kepada kantong persembahan kan? Tetap aja disimpan, nunggu nggak tahu apa yang nunggu tas atau kapal gitu. Ini bisa saja Tuhan mau memberkati kita yang sudah persiapkan persembahan ini. Ada yang minta, hei bro, kamu kemarin udah janji mau beri, mana? Rela gak kamu? Diingatkan kita. Itulah kisah 2 Korintus 9 ayat 5. Karena sudah berjanji mau memberi persembahan kepada para rasul, maka Rasul Paulus mengatakan ambil itu. Supaya apa? Ketahuan hatimu itu memang sudah mempersiapkan janji persembahanmu dengan rela. Itu maksudnya, Jadi jangan hanya misalnya bahasa, saya rela, saya memberi persembahan, tapi gak rela untuk menyerahkannya. Jadi orang hanya dengar sebuah informasi bahwa dia memberi persembahan, tapi buktinya tidak ada. Pelayanan kasih itu harus mengalir dari hati. Mari kita lihat ayat 6 dan 8 itu, Bapak Saudara. Ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 itu. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara, emang hidup ini kadang-kala yang kita cari yang ini, tapi sering diperdaya oleh dunia bahwa kita itu memprioritaskan sebuah harta yang terlihat. Nah, sebenarnya kebahagiaan, ya, sebenarnya syukur, kesenangan dalam hati kita, itu sebenarnya yang kita cari. Kadang-kala ada orang kaya sedikit pun tidak ada pujian syukur kepada dia. Dia orang makan di rumahnya nggak ada yang datang gitu kan, dia bingung dia. Maka kita langsung mulai, syukurlah mereka nggak datang, saya bagi-bagi nanti di pinggir jalan, seolah-olah dia mau bagikan di pinggir jalan itu sudah dapat pujian. Nggak juga, nggak dikenal mereka menerima itu. Kita lihat bahwa kita ujung-ujungnya menerima sebuah syukur ataupun rasa terima kasih dari sesama kita, karena pelayanan kasih yang mengalir dari hati. Di dalam Korintus ini, itu camkanlah itu membuat kita itu sadar bahwa memang hidup kita ini tanpa ada taburan apapun, kita tidak bisa menuai. Kita menabur kebaikan, kita menabur kata-kata baik, kita menabur sesuatu bahan dari diri kita bagikan. Kita menabur uang, kita menabur tanaman, kita menabur segala macam. Bahkan kita menabur senyum. Taburan kita itu menjadi nilai hidup kita di dunia. Ya. Dan orang yang berbanyak akan menuai pahala. Dan hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya. Itu artinya mengalir bahwa kita bisa memberi, kita bisa berbagi, yaitu adalah bentuk kemanusiaan kita yang ada naturnya, ya, kerelaan kita itu. Ya. Betapa tuntutan kita ini mengatakan bahwa memang kita bisa berbagi, bisa memberi dengan rela hati, tapi ada sedih hati. Saya hanya coba berenung firman Tuhan ini, kenapa harus ditulis? Karena rela hati, tapi jangan dengan sedih hati dan paksaan. Dunia ini selalu akan menuntut kita dari sisi kejasmanian kita itu dimunculkan sedih hati, dimunculkan paksaan. Itu sudah pasti, saudara. Apalagi kalau ditambahi dengan bumbu-bumbu perkataan yang menghancurkan karakter, maka sudah pasti kita sedih. Bahkan kita akan mengatakan, kenapa saya harus memberi, saya sekarang sudah kurang. Itu kan sedih. Kan bisa saya itu tidak memberi, saya aman dulu, bebas dulu di sini. Maka tidak akan pernah kita beri dengan sukacita kalau sudah dibarengi waktu awal pemberian dengan sedih hati. Karena dunia tidak pernah menciptakan kesukaan, tidak akan pernah. Yang membuat kita akan menikmati kesukaan ataupun ada kesenangan ketika awal di mana iman kita menuntut memberi, rela hati kita untuk memberi, dan mengalirnya hati yang baik itu untuk memberi. Hal itu akan menangkap dunia mempengaruhi kita untuk sedih hati dan paksaan. Itu nyata, saudara. Ya, betapa kita bisa renungkan dalam kenapa seorang perempuan yang miskin itu, saya bilang, memberi 2 peser dan semua itu hasil daripada harta miliknya. Bagaimana pelayanan kasih itu? Itu pelayanan kasih memberi persembahan yang menghasilkan berkah. Mari kita baca ayat 10 dan 11, mengatakan di pasal 9, 2 Korintus pasal 9. Ayat 10 dan 11, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Karena kamu akan diberkati dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Karena kalau saya bayangkan Bapak Ibu di sini tuh bertanding apa ya? Saya ingat salah dia, bertandingnya itu
membangkitkan syukur kepada Allah. Bertandingnya itu dalam segala macam kemurahan hati. Kira-kira apa? Jadi saya mengharap di sini bapak-bapak, ibu dan keluarga itu bertandingnya kita itu bagaimana kita diketahui orang murah hati. Bertandingnya kita itu bagaimana kita itu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau begitu ya Bapak, siapa yang dahuluan untuk memberi gitu kan? Siapa yang dahuluan untuk menunjukkan kemurahan hatinya? Bertandingnya di situ. Kalau itu memang Tuhan mau bagi di sini, ya. Sehingga kita akan melihat bahwa pelayanan kasih memberi itu adalah menghasilkan berkat. Dan memang orang akan tidak akan membandingkan seberapa harta dia dan hartanya B, hartanya C, hartanya A, enggak. Yang akan dilihat perbandingannya, orang itu murah hatinya lebih katanya. Tapi dia tidak akan bisa tidak mengakui orang itu juga murah hati katanya. Tidak akan bisa akan mengurangi pujiannya, orang itu pun selalu murah hati katanya. Ini yang kita perlihatkan bagaimana kita memang pelayanan kasih itu dengan persembahan itu menghasilkan berkat. Kita mau persembahkan sesuatu untuk kepentingan bagi orang lain atau kepentingan kita bersama, itu menunjukkan pelayanan kasih kita itu yang menghasilkan berkat. Sebab apa? Ketika kita membayar bahwa saya memberi akan menerima, saya akan memberi akan menuai, saya akan memberi akan diberikan sukacita, saya akan memberi akan menunjukkan teladan pengajaran bagi orang lain. Semua itu benar-benar menghasilkan berkat. Berkat bagi dirinya, berkat bagi orang lain yang menerimanya, berkat bagi masa depan yang akan dijalani di kemudiannya. Itu semua menghasilkan berkat. Karena kita akan bersyukur ketika kita tahu, menyadari bahwa hasil daripada pelayanan kasih kita ini semua memang kita diberkati hari demi hari. Kita diberkati dengan kekuatan, kesehatan, segala sesuatu. Dan kita akan puji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya menikmati ini Tuhan? Karena kita memberi dalam pelayanan kasih. Kita tunjukkan pelayanan kasih kita itu. Karena kita sudah tahu dari firman Tuhan itu, berarti kalau memberi akan menuai. Berarti kok pelayanan kasih saya itu memberi persembahan akan menghasilkan berkat. Kalaupun saya belum bekal, Engkau berkati saya Tuhan. Tapi pemberian saya itu memberkati orang. Pemberian saya itu membuat orang itu bersemangat. Pemberian saya itu membuat orang itu bangkit dalam hidupnya. Pemberian saya itu membuat orang itu memiliki tata hidup untuk masa depan yang akan dicapai. Pemberian saya itu membuat orang itu lepas dari ketertekanan godaan dunia atau ketertekanan daripada kemiskinan dunia. Pemberian saya itu membuat orang itu bertambah hartanya, bertambah kepemilikannya. Itu salah satu menghasilkan berkat. Sehingga kita akan melihat betapa besarnya pelayanan kasih ini sebenarnya Tuhan harapkan di dalam jemaatnya. Dan siapa yang melakukannya? Jemaatnya. Siapa yang bisa menunjukkannya? Anak-anak Tuhan. Bahkan siapa yang menjadi saingan yang terbaik untuk memberi pelayanan kasih ini adalah mereka yang ada di dalam Tuhan. Di dunia bisa memberikan sebuah pasangan, tapi di dalam jemaat Tuhan memberi dengan rela hati, bukan sedih hati, tapi dengan pasangan. Maka Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Dan kalau Tuhan kita permuliakan secara jasmani, maka Tuhan juga akan mengangkat kita sesuai kehendaknya. Amin. Bapak di surga, terima kasih Tuhan.